Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengukuran. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit pengantar mengenai pengukuran. Pengukuran itu ada pengukuran baku, pengukuran tidak baku. Ada baiknya untuk siswa SD kita memulai dari pengukuran tidak baku terlebih dahulu. Diperkenalkan konsep pengukuran, dimulai dari pengukuran tidak baku, kemudian baru dikenalkan pengukuran baku menggunakan alat ukur baku. Oke, kita mulai dari pengukuran panjang. Sebetulnya kita sudah sering kali melakukan pengukuran panjang. Contoh dari pengukuran panjang dalam kehidupan, ini misalnya kita mengukur panjang meja atau lebar suatu benda, misalnya meja, kain, kayu, tanah, dan seterusnya. Kemudian pengukuran tinggi badan dan yang lain-lain. Dalam melakukan pengukuran, kita membutuhkan suatu alat ukur. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah alat ukur, yaitu yang pertama konsisten. Konsisten di sini diartikan dia tidak berubah dan selalu tetap terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan lainnya. Kemudian dapat diterima dan digunakan di berbagai daerah, serta mudah dibuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar. Oke, misalnya penggaris untuk pengukuran panjang, ini seringkali terbuat dari besi atau plastik. Nah, bahan-bahan ini secara umum mudah ditemukan. Untuk alat ukur panjang sendiri ada beberapa contoh, misalnya adalah penggaris atau mistar, kemudian roll meter, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ya, satuan panjang yang baku dalam sistem internasional ini adalah meter. Nah, meter ini bisa kita konversikan ke dalam satuan yang lain, ya, yang kita kenal mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, ya disingkat ini km, hm, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, ini ada singkatan dan kepanjangannya. Nah, untuk mengkonversikannya, ketika turun satu tangga, ini dikali 10. Ketika naik satu tangga, ini dibagi 10. Ya, contohnya misalkan suatu kain panjangnya 250 cm. Oke. 250 cm, kalau kita rubah ke milimeter, ini berarti dikali 10, sehingga menjadi 2500 mm. Nah, namun umumnya ketika kita mengukur panjang kain, ini dalam meter. Kalau akan kita ubah menjadi satuan meter, maka tadi 250 cm ini dibagi dengan 100. Dibagi 10, dibagi 10 lagi. Oke, 250 cm menjadi 25 desimeter menjadi 2,5 meter. Ya, artinya tadi panjang kain yang 250 cm ini sama dengan 2,5 meter. Oke, contohnya tadi ya, 250 cm ini sama dengan 2,5 meter. Kalau diubah ke dekameter, ini berapa? Dibagi 10 lagi. 2,5 dibagi 10 yaitu 0,25 dekameter. Ya, kalau diubah ke milimeter, ini menjadi 2500 milimeter. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau turun satu tangga, satu tingkat, ini dikali 10, sedangkan kalau naik satu tingkat, ini dibagi 10 setiap satunya. Oke, perluasan dari pengukuran panjang adalah luas dan volume. Luas ini untuk pengukuran pada dimensi 2 dan volume pada dimensi 3. Ya, misalkan luas tanah yang berbentuk persegi panjang misalnya panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter.
maka luasnya adalah 60 meter persegi. Bisa diperhatikan perbedaannya dengan pengukuran panjang tadi pada dimensi 1. Pada pengukuran luas, satuan ukurnya ini ada tanda kuadratnya. Kalau tadi hanya meter saja, di sini meter persegi. Ada pangkat 2, kita baca persegi. Sehingga untuk mengkonversikannya, nanti setiap turun 1, ini bukan dikali 10, tetapi dikali 100. Jadi kalau ada pangkat 2, turunnya 1 tangga, 1 tingkat, ini dikali 100. Sedangkan naik 1 tingkat, ini dibagi 100. Sehingga misalnya luasnya adalah misalnya 600 meter persegi. 600 meter persegi itu sama artinya dengan 6 dekameter persegi. Satuan ukuran luas yang lain yang dikenal adalah aro, yang berasal dari kata area yang berarti daerah atau luas. Yang paling sering digunakan adalah hektar. Hektar ini sama artinya dengan hektoare. Jika kita menggunakan satuan dasar aro ini, maka konversi tangganya ini bukan dikali atau dibagi 100, tetapi tetap dikali 10 jika turun 1 tangga, sedangkan jika naik 1 tangga ini dibagi 10. Karena di sini tidak ada perseginya, tidak ada pangkat 2-nya. Ya, jadi yang dikali 100 atau dibagi 100 untuk tiap perubahan 1 tangga, itu jika ada pangkat 2-nya. Kayak hubungan antara satuan luas tadi sendiri, 1 hektometer persegi ini sama dengan 1 hektar. Ini sebagai patokan utama ya, 1 hektometer persegi ini sama dengan 1 hektar, atau 1 hektar ini sama dengan 10.000 meter persegi. Oke, selanjutnya untuk satuan volume, ini adalah kubik, ditandai dengan ada pangkat 3-nya. Nah, satuan yang lain yang sering digunakan adalah liter. Liter ini setara dengan desimeter kubik. Nah, karena di sini pangkat 3, nanti setiap turun 1 tangga ini dikali 1000. Sedangkan jika naik 1 tangga, dibagi 1000. Jadi, 1 meter kubik ini sama dengan 1000 desimeter kubik. Sedangkan kalau kita menggunakan satuan liter, di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan seterusnya. Ini tetap karena tidak ada pangkatnya. Kalau turun kali 10, kalau naik dibagi 10. Sekarang kita lanjutkan pada pengukuran sudut. Sudut sendiri dibentuk oleh gabungan 2 sinar garis atau ruas garis yang titik pangkalnya berhimpit. Pada sudut ini ada sinar garis BA dan BC yang titik pangkalnya berhimpit di titik B. Untuk mengukur besar sudut, kita membutuhkan alat ukur yang kita kenal dengan busur derajat. Busur derajat ini hanya berbentuk setengah lingkaran atau setengah putaran, yaitu 180 derajat. Kemudian di sini ada titik pusat. Ini nanti yang kita tempelkan pada titik sudutnya. Ini di bagian ini. Kemudian untuk satuannya sendiri kita sebut dengan derajat. Ya, di sini saya akan mencontohkan cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Karena ini seringkali siswa itu melakukan kesalahan dalam mengukur sudut. Oke, saya contohkan untuk gambar yang pertama. Oke, lihat, diperhatikan. Titik sudut ini kita letakkan di bagian titik pusat pada busur derajat, bagian ini. Kemudian, ya, di sini ada kaki sudut. Salah satu kaki sudutnya kita letakkan, kita tempelkan dengan bisa garis ini atau garis ini, tergantung arahnya, arah dari sinar garis. Karena ini arahnya ke kanan, maka sinar garis ini kita tempelkan bagian ini. Kalau kita menempelkannya di bagian ini, maka 0 yang kita gunakan,
pengukurannya kita mulai dari angka 0 yang ada di bawah ini. Oke, sekarang kita praktekkan. Titik sudut kita tempelkan pada titik pusat pada busur derajat, kemudian garisnya ditempelkan dengan kaki sudut, nolnya dari sini, sehingga besar sudutnya yang kita lihat angka yang bawah, bukan yang atas ya, karena 0 yang kita pakai yang ini. Oke, ini ternyata besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada siswa ketika mengukur sudut menggunakan busur derajat ini adalah ya, karena batas dari busur derajat itu ada plastik di bawahnya ya, tidak pas begini, ada plastik di sini. Nah, siswa mengukurnya seperti ini. Oke, kalau 90 derajat jelas tidak ada masalah. Tetapi jika digunakan untuk mengukur besar sudut yang lain, ini hasilnya akan berbeda. Oke, sekarang gambar yang lain. Nah, ini juga seringkali terjadi siswa itu salah dalam mengukur sudut. Pokoknya busur derajatnya lurus seperti ini. Padahal seharusnya salah satu kaki sudut ini harus dihimpitkan dengan garis yang ada di bagian bawah yang menunjukkan angka 0. Bisa yang sebelah kanan, bisa yang sebelah kiri. Oke, ini saya paskan dulu. Saya himpitkan. Kemudian titik sudut dihimpitkan dengan titik pusat pada busur derajat. Oke. Nah, setelah dihimpitkan titik pusat dengan titik sudut, kemudian kaki sudut, salah satu kaki sudut dihimpitkan dengan garis dasar yang menunjuk angka 0 ini. Nah, baru kita lihat karena garis dasar yang kita gunakan sebelah kanan, 0-nya berarti yang sebelah ini, sebelah kanan ini, yang bawah. Oke, kita lihat ternyata besar sudutnya adalah 70 derajat. Oke, sekarang kita coba kalau kaki sudutnya kita himpitkan pada garis dasar yang sebelah kiri pada busur derajat. Ini misalnya gambar yang ketiga ini. Oke, kita paskan dulu, kita himpitkan. Oke, kita himpitkan titik sudut dengan titik pusat pada busur, kemudian salah satu kaki sudut, di sini yang saya pakai yang sebelah kiri ini, dihimpitkan dengan garis dasar pada busur derajat yang bawah ini. Karena yang kita gunakan sebagai garis dasar yang sebelah kiri, maka 0 yang kita pakai adalah yang sebelah kiri juga. Berarti angka yang kita lihat yang bagian atas, bukan yang bawah. Oke, di sini 0 dilihat. Sudut yang kita ukur yang ini. Oke, ternyata besar sudutnya adalah 120 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berdasarkan ukuran sudut, jenis-jenis sudut sendiri dibedakan menjadi ada sudut lancip. Sudut lancip sendiri merupakan sudut yang besarnya di antara 0 dan 90. Ya. Begitu 90 persis atau sama dengan 90, ini disebut sebagai sudut siku-siku. Kemudian jika antara 90 dan 180, ini disebut sebagai sudut tumpul. Jika sama dengan 180 derajat, ini disebut sudut lurus. Ya. Ya, ini kita himpitkan. Jika sama dengan 180, ini disebut sebagai sudut lurus. Selanjutnya, jika sudutnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360, ini disebut sebagai sudut refleks.
Oke, jadi jika sudut yang kita ukur bagian ini disebut sudut refleks. Oke, selain jenis-jenis sudut tadi, ada hubungan dua sudut yang dikenal, yaitu yang pertama sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku atau komplementer, ini apabila ada dua sudut yang jumlah besar, jika dijumlahkan keduanya, ini sama dengan 90 derajat. Ya, contohnya misalkan di sini 30 derajat, sudut yang kedua 60 derajat, maka sudut pertama dan kedua ini sudut berpenyiku. Karena jika dijumlah sama dengan 90 derajat. Kemudian ada sudut berpelurus atau suplementer, yaitu apabila dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya adalah 180 derajat. Ya, artinya sudut pertama dengan sudut kedua ini kalau ditambah sama dengan 180 derajat. Oke, contohnya dua sudut yang berpelurus adalah sudut yang besarnya 60 derajat dengan sudut yang besarnya 120 derajat. Ini kedua sudut ini merupakan sudut yang berpelurus karena kedua sudut jika dijumlah sama dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya ada sudut bertolak belakang, yaitu dua sudut yang tidak berdampingan, yang tidak bersebelahan, yang dibentuk oleh perpotongan dua garis. Jadi di sini ada dua garis, misalnya garis AC dan garis BD. Sudut bertolak belakang contohnya adalah sudut AOB, bagian ini, dengan sudut DOC. Sudut AOB bertolak belakang dengan sudut DOC. Besar dari kedua sudut ini, dua sudut yang bertolak belakang, ini besarnya adalah sama. Nah, sudut BOC ini bertolak belakang dengan sudut AOD, sehingga besar sudut BOC dan AOD ini besarnya sama. Ya, jika kita mengamati gambar ini, jika diketahui satu sudut saja, kita sudah bisa mencari besar sudut yang lain. Ya, misalnya besar sudut AOD ini adalah 80 derajat. Maka berapa besar sudut AOB? Karena sudut AOD dan AOB ini saling berpelurus, maka besar sudut AOB adalah 180 dikurangi 80, yaitu 100 derajat. Sedangkan besar sudut BOC ini bertolak belakang dengan sudut AOD. Sehingga sudut BOC sama dengan sudut AOD, yaitu 80 derajat. Kemudian besar sudut COD, bagian ini, sudut COD bertolak belakang dengan sudut BOA. Sehingga besarnya adalah 100 derajat, sama dengan besar sudut BOA. Oke, nanti silakan masing-masing mahasiswa bisa mencoba sendiri mengenai pengukuran sudut, mempraktikkan masing-masing cara mengukur sudut dengan busur derajat. Ya, harus bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke pengukuran waktu. Satuan waktu yang sering kita gunakan yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kita sangat familiar ya dengan pengukuran waktu ini. 1 menit ini adalah 60 detik, 1 jam ini 60 menit. Kalau pada jam yang kita kenal, jarum panjang ini menunjukkan menit, jarum pendek ini menyatakan jam, sedangkan jarum yang paling halus, yang paling kecil ini ya, yang paling ramping, yang biasanya warnanya merah, ini menyatakan detik. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, sampai 12 ini menyatakan jamnya. Kemudian di antara setiap angka ini ada garis-garis ini. Ini satu garis ini mewakili 1 menit. Ya, sehingga nanti pada jam, ketika yang jarum berwarna merah, jarum detik ini berputar 1 kali, maka menitnya akan bergeser 1 garis. Oke, bergeser 1 garis itu 1 menit atau 60 detik. Nanti jarum merahnya berputar 1 kali lagi sebanyak 60 detik, nanti geser lagi ke garis berikutnya dan seterusnya. Ini menyatakan 1 menit. Oke, konversi satuan waktu yang lain yang kita kenal
Ini 1 hari, ini ada 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan, ini 30 hari, kemudian kalau dibuat dalam minggu, 1 bulan itu 4 minggu, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 52 minggu, kemudian ada 1 lustrum, ini 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa atau 1 dekade, ini 10 tahun, dan 1 abad 100 tahun. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada siswa, ini karena konversi tadi 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Nah, seringkali ketika ditanya dalam 1 tahun berarti berapa hari? Nah, siswa mengalihkan jumlah bulan dalam 1 tahun dan jumlah hari dalam 1 bulan. 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulan 30 hari, kemudian dikalikan 12 dikali 30, 360 hari. Padahal yang sebenarnya terjadi dalam 1 bulan ini terkadang tidak tepat 30 hari. Ada yang 31 hari. Jika bulan Februari 28 hari, kecuali tahun kabisat 29 hari. Nah, 1 tahun ini tetap 365 hari, bukan 360 hari. 365 hari jika pada tahun biasa, sedangkan pada tahun kabisat 366 hari. Nah, kemudian termasuk jika mengubah dalam minggu. Nah, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 4 minggu. Tetapi 1 tahun bukanlah 48 minggu. Bukan 12 dikali 4. Karena yang terjadi dalam 1 bulan itu rata-rata 30 atau 31 hari. Sehingga tidak tepat 4 minggu. Ya, 4 minggu lebih. Sehingga kalau kita hitung pada kalender, 1 tahun itu 52 minggu. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti ini perlu Anda perhatikan, perlu Anda tekankan kepada siswa. Jadi dalam 1 tahun bukan 360 hari, tetapi 365 hari atau 366 hari pada tahun kabisat. Kemudian pada 1 tahun bukan 48 minggu, tetapi 52 minggu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pengukuran massa. Pengukuran massa ini seringkali disamaartikan oleh berat oleh masyarakat. Nah, namun sebetulnya berat dan massa merupakan 2 hal yang berbeda. Yang kita ukur itu sebetulnya massa benda, bukan berat. Berat benda dalam fisika ini merupakan jumlah massa benda yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sedangkan massa sendiri tidak akan berpengaruh dimanapun benda tersebut berada. Jadi benda yang sama akan berbeda beratnya jika benda tersebut diukur pada saat ada di bumi dan pada saat di luar angkasa. Karena gravitasinya berbeda. Sedangkan massa ini tidak akan berpengaruh dimanapun benda tersebut berada. Nah, alat ukur dari massa sendiri, ini contohnya adalah neraca, kemudian satuan massa dalam satuan internasional, yaitu kilogram. Konversinya sendiri ini hampir sama dengan tadi pengukuran panjang. Setiap turun 1 tangga ini dikali 10, setiap naik 1 tangga ini dibagi 10. Jadi 1 kilo ini sama dengan 1000 gram. 100 gram ini sama dengan 1 hektogram. Dan seterusnya. Satuan yang lain dalam pengukuran massa yang seringkali digunakan adalah ton dan kuintal. 1 ton itu 1000 kg, 1 kuintal 100 kg. Kemudian yang umum digunakan juga adalah 1 on. Hanya saja 1 on di masyarakat ini sebetulnya menggunakan 1 onnya Belanda, 100 gram. Padahal sebenarnya 1 on kalau dalam satuan internasional ini setara dengan 28,3495 gram. Ya, jadi 1 on itu harus jelas on mana yang digunakan, apakah on Belanda atau ons yang sebenarnya. Selanjutnya
mengenai pengukuran suhu. Seringkali kita mengukur suatu suhu air misalnya menggunakan kulit tangan kita. Padahal kulit tangan ini tidak bisa mengukur suatu suhu benda dengan tepat. Kalau Anda ingin mencoba, Anda bisa misalkan mencelupkan tangan kanan Anda ke dalam air es, sedangkan tangan kiri ke dalam air hangat terlebih dahulu. Setelah itu Anda angkat kedua tangan Anda, selanjutnya celupkan secara bersama-sama ya, kedua tangan yang sudah Anda celupkan, yang satu ke air dingin, yang satu ke air hangat. Kemudian Anda celupkan ke dalam wadah lain yang berisi air. Nah, suhu yang Anda rasakan nantinya antara tangan kanan dengan tangan kiri nanti tidak sama. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa mengukur suhu menggunakan kulit kita. Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur suhu suatu benda ini kita gunakan termometer. Ada beberapa skala satuan suhu yang digunakan secara internasional, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ada perbedaan titik beku dan titik didih untuk masing-masing termometer dengan skala masing-masing ini. Untuk Celsius, titik terendahnya adalah 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat Celsius. Sedangkan untuk Fahrenheit ini 32 derajat, tertingginya 212. Untuk Kelvin titik bekunya 273 Kelvin, tertingginya 373 Kelvin. Sedangkan Reaumur titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat. Ya, masing-masing skala ini berbeda. Kita bisa mengkonversi keempat skala suhu ini. Misalnya dari Celsius ke Reaumur, ini dengan cara, ini 4/5 kali suhu pada skala Celsius. Misalnya, jika diketahui suatu suhu 80 derajat Celsius, nah ini berapa Reaumur? Berarti 4/5 kali 80 derajat. Ya. Oke, jadi ini untuk menyesuaikan karena ada perbedaan antara titik beku dan titik didihnya. Ya, di sini selisih antara titik beku dan titik didih pada skala Celsius ini 100 derajat, sedangkan pada Reaumur hanya 80 derajat. Kemudian pada Fahrenheit ini titik bekunya dimulai dari 32 derajat, sedangkan Celsius 0 derajat. Ya, sehingga bisa kita gunakan formula ini. Oke, selanjutnya pengukuran jumlah atau kuantitas. Yang sering kita gunakan ini misalnya lusin, rim, kodi, gross. Nah, satu rim ini biasanya digunakan untuk mengukur jumlah kertas. Satu rim ini sendiri adalah 500 lembar. Satu gross itu 144 buah. Satu kodi 20 buah, satu lusin 12 buah, satu rim karena tadi 500 lembar, satu kodi 20 buah, berarti satu rim ini 25 kodi. Satu gross 12 lusin. Jadi misalnya di dalam kantong plastik misalnya terdapat 24 kotak kancing, kemudian masing-masing kotak ini berisi 3 lusin, maka jumlah kancing seluruhnya ini adalah 24 dikali 3 kali 12, yaitu 864 kancing, buah kancing. Ya, nanti mengenai pengukuran kita perdalam dengan latihan-latihan soal. Silakan bisa dipelajari kembali dan dikembangkan. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan mengenai pengukuran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.